Kostum jemaah ini setiap kali melaksanakan ibadah umrah berbeda-beda kostumnya, Masya Allah. Jadi yang pertama ungu, kemudian ada yang kuning, setelah itu hijau atau apa ya, biru muda ya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan pertama salam ta'zim, salam kangen dari Ummi Hajjah Eti Nur Hayati. Jadi beliau juga berpesan supaya kita doakan beliau, terutama nanti di Masjidil Haram. Mudah-mudahan tahun depan beliau bisa berangkat, tidak tersekat dengan faktor usia yang merupakan salah satu peraturan dari pemerintah Saudi Arabia. Tahun ini para jemaah haji itu tidak bisa atau tidak boleh lebih dari 65 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, para subscriber MNR Kanada dan segenap rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini, selamat bersua kembali dari tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah. Saya doakan untuk seluruh rekan-rekan, moga-moga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, melimpah rezeki serta barakah. Nah, ini kawan-kawan sekalian, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk kembali bergabung bersama tamu-tamu Allah ini. Masya Allah, subhanallah, KBIH yang satu ini luar biasa menurut saya. Jadi setiap acara mereka itu punya kostum berbeda-beda. Ya, ada yang hijau, kuning, kemudian ungu. Nah, saat ini insya Allah merupakan panduan terakhir kita ya, umrah yang keempat, karena setelah ini saya harus aktif memandu para jemaah plus yang insya Allah akan datang pada tanggal 2 Juli. Oke, kawan-kawan sekalian, ikuti terus tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya doakan untuk seluruh subscriber, mudah-mudahan segera bisa datang ke tempat yang mulia ini, mana melaksanakan ibadah umrah ataupun melaksanakan ibadah haji. Ya, sambil kita meliput, menayangkan suasana di pagi hari di tanah suci kota Mekah, di daerah Misfalah ini kawan-kawan. Nampaknya semakin ramai ya kawan-kawan, karena sudah mendekati hari Arafah. Insya Allah, tabarakallah, ini yang jemaah bapak-bapaknya sudah siap. Ya, ini kawan-kawan, kalau kita perhatikan posisi atau letak pemondokan para jemaah haji reguler di Misfalah ini sebenarnya sangat mulus, strategis. Karena kalau kita perhatikan sekali lagi kawan-kawan di depan ini ya, di situ kan nampak dengan jelas tower clock. Jadi pemondokan mereka ke Masjidil Haram itu lurus lempeng. Jadi tidak bisa nyasar gitu ya, karena saking lempengnya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, sehingga membuat para jemaah yang berada di daerah Misfalah ini betul-betul merasakan kenyamanan. Dan ya cukup dekat, paling 1 kilo kawan-kawan dari daerah Misfalah ini ke Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah.
Yang terpenting adalah mudah-mudahan seluruh jemaah haji mendapatkan predikat haji yang mabrur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bus kita ternyata sudah datang, alhamdulillah. Oke. Ya, insyaallah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Tapi belum dibuka, sebentar lagi. Masih mengatur posisi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini insyaallah panduan terakhir ini, Bu. Kan kita kan 4 ya, 4 umrah. Iya, 4. Kalau itu kan insyaallah tetap ada, cuman mungkin siapa saja yang mau umrah silahkan umrah. Jadi umrah pada saat itu mungkin tidak diprogramkan kayaknya. Ya, silakan. Jadi masya Allah, sekali lagi kostum jemaah ini setiap kali melaksanakan ibadah umrah berbeda-beda kostumnya, masya Allah. Jadi yang pertama ungu, kemudian ada yang kuning, setelah itu hijau atau apa ya, biru muda ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini masya Allah, Indonesianya di stikernya gede banget, masya Allah, tabarakallah. Layanan shuttle jemaah haji reguler Indonesia luar biasa. Sekarang dirawat di rumah sakit King Abdul Aziz. Jangan sampai jamaah kita yang kira-kira nggak perlu keluar malam. Satu. Yang kedua, nanti ketika di Arafah kita semua menggunakan gelang barcode. Gelang barcode-nya itu nanti dikasih ke jamaah H-1 sambil kita baca ratib ya. Ada yang kagak ikut nggak ini? Berapa orang? Berapa 1? 4 orang ya? Jadi tadi itu saran penting dari ketua rombongan KBIH ini kawan-kawan, karena ternyata ada peristiwa yang cukup mengejutkan. 42, Pak Ustadz, ada 42, ada nggak 42? Iya betul, ada 42 ini persis. Oke, kalau gitu. Jadi kemarin ada yang kecelakaan di antara jemaah yang berasal dari Sulawesi sampai patah. Jadi mudah-mudahan seluruh jemaah senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat bersua kembali dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan dan keafiatan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Amin. Kita mulai bergerak ke Tanah Aim. Bapak Ibu, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan pertama salam ta'zim, salam kangen dari Ummi Hajjah Eti Nur Hayati. Jadi beliau juga berpesan supaya kita doakan beliau, terutama nanti di Masjidil Haram. Mudah-mudahan tahun depan beliau bisa berangkat, tidak tersekat dengan faktor usia yang merupakan salah satu peraturan dari pemerintah Saudi Arabia. Tahun ini para jemaah haji itu tidak bisa atau tidak boleh lebih dari 60
tahun. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tahun depan dibebaskan dari sekatan faktor usia tersebut, sehingga terutama para jemaah haji Indonesia yang sudah menunggu sangat lama, terutama yang sudah sesepuh-sesepuh, ya mudah-mudahan segera bisa diberangkatkan, amin ya rabbal alamin. Inilah suasana terkini di Masjid Miqat, Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah, kawan-kawan. Para jemaah haji reguler banyak yang melaksanakan umrah sunnah dari Tan'im ini, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini di waktu pagi. Ya, saya liput sejenak di bagian luar masjid ini, kawan-kawan, supaya lengkap liputannya. Suasana Masjid Tan'im bagian dalam dan bagian luarnya. Dan inilah jemaah yang saya pandu, jemaah reguler KBIH Ar-Raudhah asal Bekasi, yang dipandu, yang dipimpin oleh Ummi Hajjah Eti SAG Hafizahullah, insyaallah, tabarakallah. Nah, ibu-ibu sudah hadir ini, Masya Allah. Jadi kostum ibu-ibu ini memancarkan suasana gembira. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu punya apa ya, punya kegembiraan yang berwarna-warni, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan bapak-bapak sudah melepas semua pakaian berjahit. Semua sudah ya. Jadi saya tidak perlu mengecekkan gitu satu persatu. Oke, kita mulai. Saya memandu terlebih dahulu bapak ibu yang melaksanakan umrah badal. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. An. Sebut namanya ya. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Wa in habasani. Habisun famahilli min haitsu habastani. Aku melaksanakan umrah untuk, silakan disebut lagi namanya, dan jangan lupa bin atau bintinya, dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Wa in habasani habisun famahilli min haitsu habastani.